Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Datang dari bersinar, firman Tuhan mulai terdengar, dari geraha YHS bergema, kasih Yesus bagi dunia. Setiap hati datang berharap, mencari damai dan kesembuhan. Doa naik penuh iman, kuasa Tuhan dinyatakan. Air doa dan minyak urapan, hidupkan penuh iman. Lewat doa Pastor Andi Simon, kasih Tuhan dinyatakan. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selamanya. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Setiap pagi kesaksian nyata, sembuh oleh kuasanya. Lewat doa Pastor Andi Simon, iman bangkit penuh harapan. Air minum yang didoakan, minyak urapan penuh kuasa. Banyak jiwa dipulihkan, Yesus bekerja luar biasa. Yo, dari pagi terang menyinari, firman Tuhan hidup setiap hari. Geraha YHS bersinar terang, membawa harapan bagi yang bimbang. Air doa, minyak urapan, didoakan penuh kepercayaan. Pastor Andi Simon berdoa dengan iman, kuasa Tuhan bekerja, mujizat pun datang. Dari Balikpapan sampai dunia, live streaming menjangkau semua. Banyak bersaksi tentang kuasanya, Yesus hidup selamanya. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Selamanya pasti. Iya dong. Thank you. Di geraha YHS kita berseru,
harapan. Geraha YHS terus bersinar, Yesus Raja terus dimuliakan. Semangat ya. Ayo dibagikan, di-share untuk kemuliaan Tuhan. Biar semua di hari yang baru kita apa? Semangat. Hey. Pagi datang, mentari bersinar, firman Tuhan mulai terdengar. Dari geraha YHS bergema, kasih Yesus bagi dunia. Setiap hati datang berharap, mencari damai dan kesembuhan. Doa naik penuh iman, kuasa Tuhan dinyatakan. Air doa dan minyak urapan, hidupkan penuh iman. Lewat doa pastoran di Simon, kasih Tuhan dinyatakan. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selamanya. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Setiap pagi kesaksian nyata, orang sembuh oleh kuasanya. Lewat doa pastoran di Simon, iman bangkit penuh harapan. Air minum yang didoakan, minyak urapan penuh kuasa. Banyak jiwa dipulihkan, Yesus bekerja luar biasa. Dari pagi terang menyinari, firman Tuhan hidup setiap hari. Geraha YHS bersinar terang, membawa harapan bagi yang bimbang. Air doa, minyak urapan, hidupkan penuh kepercayaan. Pastoran di Simon berdoa iman, kuasa Tuhan bekerja, mujizat pun datang. Dari Balikpapan sampai dunia, live streaming menjangkau semua. Banyak bersaksi tentang kuasanya, Yesus hidup selamanya. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Selamanya pasti. Banyak pasti dong. Yeay. Di geraha YHS kita berseru, nama Yesus diagungkan selalu. Dari Balikpapan sampai dunia, kasih Tuhan menjamah semua. Kesaksian terdengar setiap hari, hati yang luka dipulihkan lagi. Sukacita memenuhi hati, Yesus hidup selamanya pasti. Pagi hari penuh harapan, firman Tuhan jadi kekuatan. Geraha YHS terus bersinar, Yesus Raja terus dimuliakan. Air doa dan minyak urapan bukan berhala. Nanti sebentar saya akan jelaskan beberapa referensi Alkitab supaya kita tahu bagaimana manfaat daripada air doa dan minyak yang konon kisahnya sejak zaman dulu sampai hari ini. Di akhir zaman banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Seperti apa pola, metode, atau prinsip Alkitab? Nanti sebentar saya akan jelaskan supaya semuanya tidak gagal paham.
Tapi yang pastinya lewat pelayanan ini dari Balikpapan hingga dunia, kasih Yesus itu dinyatakan. Dari bangsa-bangsa mereka datang dan merasakan kasih Yesus yang menyembuhkan, menyelamatkan, mengampuni. Seperti kisah di dalam Injil, berbondong-bondong orang datang. Orang rindu mendengarkan berita-berita tentang Yesus. Karena kasih Yesus adalah kasih yang menyelamatkan. Yeay! Pujian ini bicara tentang Kasih Yesus indah dalam hidupku, menyinari hatiku saat terpuruk jiwaku. Kasih Yesus tetap setia meski aku hancur berantakan. Kasih Yesus mengalirkan ketenangan saat pikiranku dalam kasih-Nya aku diampuni. Dalam kasih-Nya aku dipulihkan. Dalam kasih-Nya aku dibebaskan. Dalam kasih-Nya aku disembuhkan. Dalam kasih-Nya aku diselamatkan. paket komplit. Hey! Kasih Yesus nggak kelihatan, tapi sangat romantis loh ya. Kasih Yesus tidak terlihat, namun sangat romantis. Kasih Yesus memberiku kekuatan. Kasih Yesus tetap setia saat terburuk hidupku.
kasihnya, setiap orang percaya terima hidup yang kekal di sorga. Di sorga itu isinya adalah warganya orang-orang yang diampuni. Di sorga adalah orang-orang yang diampuni. Siapa yang rindu untuk bersemangat bersama-sama, ucapkan, di sorga adalah orang-orang yang diampuni. Kalau engkau rindu, ketik, di sorga orang-orang yang diampuni. Ketik ramai-ramai, di sorga orang yang diampuni. Makasih. Berarti kalau kemarin Anda gagal, Anda lemah, Anda jatuh. Hari ini, saat ini, bangkit lagi yuk. Karena hidup ini hanya pinjam waktu. Hari ini ada, besok tinggal nama. Kalau kita punya, jangan menutup pintu. Kalau tidak punya, tetap semangat. Karena di sorga adalah orang-orang diampuni. Langsung ribuan orang ketik. Di sorga orang diampuni. Makanya hidup nggak boleh sombong, nggak boleh iri. Karena kita masuk surga itu karena only by grace. Hanya kasih karunia-Nya. Nah, setelah Anda ketik rame-rame kalimat di sorga orang diampuni, saya mau tanya dulu. Sebelum saya akan men-sharingkan renungan singkat, apakah saudara mau bersuka cita mengucapkan kalimat ini dengan pujian? Kalau mau, saya mau lihat dulu di TikTok paling sedikit 100 ketik mau. Kalau ada 100 ketik mau, maka kita akan mengucapkan kalimat itu dengan nyanyian. Ayo, saya mau tunggu sekian detik. Di TikTok ketik mau, minimal 100. Udah langsung 100 lebih. Berarti mau aja kah ini atau mau banget? Amin, ternyata semuanya mau banget. Oke, let's go. Ucapkan, di sorga adalah orang-orang yang diampuni. Siapkan hati Anda telah pujian menerima sabda firman-Nya. Amin. Thank you. Umur manusia ada batasnya. Perjalanan hidup di dunia ini singkat. Kalau masih ada waktu, melayanilah. Sebab hari ini ada, besok bisa lewat. Hari ini hidup, besok
jadi rendah hati. Langkah kita tak selalu kuat, Belajar untuk menguatkannya. maka belajar untuk menguatkan. Bila punya, jangan menutup pintu. Bila kurang, Tetap semangat. tetap semangat. Jangan membenci, Jangan sombong, jangan iri. pilih damai hari ini. Kalau jatuh, Mari bangun lagi, Kalau luka, mari ampuni. buka tangan, rendahkan diri. Ada damai di hati yang bersih. Di sorga orang yang diampuni. Di surga orang yang Di sorga orang yang diampuni. jangan simpan dendam lagi. Biar kasih yang memimpin. Di sorga orang yang diampuni. Di sorga orang yang diampuni. Hidup ini singkat sekali, Jadi baik, jadi rendah hati. Saat semua jadi debu, yang tertinggal cuma kasihmu. cuma kasihmu. Bukan nama, bukan tahta, hanya iman. harus kau jaga. Harus kau jaga. Betul, di surga. Di sorga orang yang diampuni. Di surga orang yang Di sorga orang yang diampuni. jangan simpan lagi. Biar kasih yang memimpin. Hidup ini singkat, gunakan kesempatan waktu yang ada. Hidup di dunia cuma sementara. Kalau jatuh bangkit lagi. Kalau jatuh bangkit lagi. Dor. Kalau jatuh, bangkit lagi. Ada masalah, jangan panik. Karena kalau engkau panik, engkau tidak bisa berdoa. Siapkan hati saat ini untuk menerima taburan sabda firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda. Suci pembuka doa time for Bible. Dalam nama Yesus berkuasa, usir penyakit roh jahat. Darah Yesus sucikan. Kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aliran kesembuhan mengalir tanda.
Yesus sucikan, kini kami siap sambut firman-Mu, Tuhan Yesus. Amin. 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 Yeay. Let's go. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh diberkati orang-orang yang datang dalam nama Yesus. Yang sakit mereka beroleh kesembuhan ilahi, yang susah ada kelegaan, dengan terikat roh-roh jahat dilepaskan in Jesus name, termasuk yang bikin masalah, bikin panik, bikin susah, pergumulan, tekanan hidup yang datang. Saya berdoa lewat pemberitaan firman Tuhan ini, setiap Anda mengalami sukacita dan kemenangan. Seperti katakan tadi, saya mau sampaikan renungan tentang minyak urapan. Karena ramai banget pembicaraan dan juga ramai banget besok orang-orang akan datang untuk menerima pembagian ini sebagian kecil lah ini tuh dia tuh ada beberapa keranjang di sana, pembagian kupon pastoran, bukan pakai G, kupon. Saya ada yang ngomong kupon bukan kupong. Maaflah, kita ini dialek Sulawesi gitu, ikan dibilang ikan. Oke, saya ulangi, besok pembagian kupon. Udah loh, kalau salah dimaklumilah. Ini pembagian kupon untuk nanti waktu disampaikan kapan pembagiannya. Jujur ramai banget karena yang datang bukan dari Balikpapan, dari luar negeri, luar kota datang. Nah, oleh sebabnya supaya tidak salah-salah toh, baik Anda tidak salah-salah, saya pun tidak salah-salah, ya. Jadi saya mau sampaikan ini supaya kita tidak salah kaprah, gagal paham. Nanti kalau gagal paham, jadi gatot deh. Apa tuh gatot? Gagal total, nggak mau saya. Saya mau upahku sorga. Saya mau pulang alamatku jelas sorga, dan saya mau bawa setiap jiwa-jiwa ini dalam pelayanan, dalam keterbatasan saya, dalam sisi manusiawi saya. Tuhan tolong saya. Baik, nats firman Tuhan saya ambil dan saya bacakan, bagikan kepada pemirsaku yang terkasih dari dua bagian, ya. Yang pertama yang populer banget, Yakobus pasal 5 ayat 14-15, dan ayat itu saya memang pakai sebagai dasar, ya. Inilah minyaknya dalam size compact yang khusus untuk mereka yang mendapat kupon, ya. Dan ini kemasannya memang dari botol kaca, bukan kaleng-kaleng, ya. Dari Tuhan kasih yang terbaik dan kita melayani, belajar kasih yang terbaik. Baik, ayat-ayat suci yang saya ucapkan dua bagian, tolong dicatat, diketik, dan juga bagikan seramai-ramainya, sebanyak-banyaknya. Yang pertama, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari
Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 15. Ada tertulis, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Jadi penatua, majelis, ya, hamba Tuhan, Anda jangan anti dengan minyak, ya. Karena minyak doa ini ada di dalam pembacaan sabda ataupun bagian daripada firman Tuhan. Saya lanjut dulu, nanti habis ini saya sharingkan, kiranya beberapa poin ini bisa menjelaskan dan memberkati kita semua secara presisi, secara netral. Jadi dengar firman yang saya bacakan, tempatkan dulu hati kita netral, jangan tendensius, jangan a priori, jangan langsung udah ada sentimen pribadi. Kalau kita sudah dislike, maka apapun yang orang itu buat, kita nggak pernah suka. Pasti salah deh semua di mata kamu. Jadi saya coba sampaikan ini, saya minta tolong Roh Kudus, tolong saya menerjemahkan di setiap hati. Tempatkan hati netral, ya, tanpa melihat dulu asal sinode, liturgi, lihatlah firman. Udah ya, sekarang saya maju bagian 2, lalu kita akan sharingkan 2 bagian firman ini. Yang kedua saya ambil dari Markus pasal 6 ayat 13. Ini bagaimana murid-murid dalam praktek pelayanan, ya. Jadi pelayanan itu bukan hanya sekedar teori di gereja memuji Tuhan, usir setan, tapi di dalam praktek nyata kita yang diusir setan, kan gitu. Pelayanan itu adalah praktek nyata. Ketika kita berkata di hari Minggu, Tuhanku dahsyat, Tuhan sanggup. Lah hari Senin sampai Sabtu kita harus praktek bagaimana kuasa Tuhan. Jangan kok waktu jingkrak-jingkrak di gereja hari Minggu, WL-nya itu presnya sampai joget-joget. Apalagi kemarin saya lihat ada video TikTok itu, kalau orang-orang Papua memuji Tuhan itu menyalahnya luar biasa loh. Wah, mereka joget karena mereka bergiran dengan ekspresi yang lepas. Luar biasa keren kan? Dunia nyata. Dalam keseharian kita praktekkan Tuhan itu besar, dahsyat itu. Baik, dibagikan, di share sebanyak-banyaknya. Ketik rame-rame Markus 6 ayat 13 lalu share. Markus 6 ayat 13 bagi. Oke, saya bacakan, ada tertulis dari Markus 6 ayat 13. Mereka mengusir banyak setan. Jadi setan itu jangan kau ajak kompromi. Jangan kau ajak makan-makan. Setan itu bukan teman yang baik. Jangan kau odok-odok ya. Setan itu diusir, jangan kau tawar-menawar. Kalau kau nggak keluar, kau kasih kau ayam putih, ayam hitam. Itu namanya kau negosiasi. Setan itu diusir, ya. Ketika rame-rame, berani nggak? Setan diusir, berani nggak? Kalau berani ketik, setan diusir. Kalau yang temannya setan, mana berani tulis begitu. Tapi kalau dia berani tulis, berarti dia anak Tuhan. Yes. Ya,
setan diusir. Itu bukan kata Andi Simon, itu kata firman Tuhan. Ya, mereka mengusir banyak setan, itu terambil Markus 6:13 ya, bukan 5:6 ya. Markus 6:13, mereka mengusir banyak setan, termasuk juga setan kredit. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Jadi di sini saya kira dua ayat ini bisa meneguhkan kita ya bahwa pelayanan dengan minyak dikatakan menyembuhkan mereka. Ya, jadi di dalam Markus 6:13 ini dikatakan mereka usir setan. Jadi orang percaya itu punya kuasa, otoritas untuk usir setan. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya, orang benar. Ya, mau dia model singa akan pergi karena ompong. Karena si bicara ini perjanjian baru pun pernah berkata setan itu seperti singa ompong yang hanya mencari-cari cara untuk mencari celah untuk membuat Anda tergiur, gitu ya. Usir setan. Nah, sekarang dari dua ayat ini, ayat nats kita, saya mau sampaikan beberapa hal. Yang pertama, tolong disimak, bisa diketik, puji Tuhan, singkat-singkat, tidak apa-apa, yang penting ingat bahwa pelayanan minyak itu ada dalam Alkitab. Oke ya. Namun harus kita sadar, dan saya tekankan ini, tekan baik-baik, bahwa minyak apapun juga, termasuk minyak zaitun atau minyak dari tangan hamba Tuhan, termasuk dari tangan Pastor Andi untuk Anda, itu jangan engkau jadikan sebagai sumber kuasa. Harus tetap prioritas center sebagai sumber kuasa adalah Tuhan Yesus. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa minyak secara otoritas memiliki kuasa di dalam minyak itu sendiri, tidak ada. Tetapi minyak di dalam Alkitab dipakai sebagai tanda ketaatan dan lambang, atau saya sering katakan media, bahwa pelayanan dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka lewat tanda atau media itu, kuasa penyembuhan dari sorga, dari Tuhan Yesus itu mengalir. Ya, jadi saya ingatkan, sekaligus saya bermohon supaya Bapak Ibu jangan sampai terjadi pengkultusan, jangan sampai salah, bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia, termasuk hamba Tuhan, termasuk Andi Simon, tidak boleh. Dan saya salah pengkultusan, ya. Kita harus andalkan Tuhan Yesus. Andi Simon, banyak orang bilang hamba Tuhan baik, puji Tuhan, terima kasih. Tapi Andi Simon tidak pernah tumpahkan darah untuk hapus bayar dosa Anda. Yang lakukan Tuhan Yesus. Maka harus kita taat, sujud, sungkem, sembah Tuhan Yesus. Dialah andalan kita. Jadi minyak itu ada, bukan sumber, tetapi simbol.
dalam kita penyerahan kepada kuasa Tuhan untuk bekerja. Contoh misalnya ada orang tua kritis di rumah sakit, datang doakan, oleskan minyak, kita menyerahkan tubuh, jiwa, rohnya milik Yesus. Dan tidak mustahil lewat doa oles minyak dalam nama Yesus kita harapkan kuasanya mengalir. Dan banyak kesaksian, bahkan kalau tidak salah kemarin dulu atau sebentar kali saya akan bacakan, itu langsung sadar, langsung siuman, langsung normal, bukan pindah ke bansal, langsung pulang karena kondisinya mendadak membaik secara ajaib. Sekali lagi, bukan hamba Tuhannya, bukan live streamingnya, tetapi kuasa Tuhan. Ya. Yang kedua, saya mau tekankan dan Anda juga ketik, tolong supaya diingat. Singkat-singkat aja diketiknya atau ditulisnya begini. Minyak apapun yang diberkati itu menjadi minyak urapan. Ya. Saya nggak bicara pola perjanjian lama, saya tadi bicara perjanjian baru. Minyak apapun itu didoakan, diberkati menjadi minyak urapan. Oke. Namun di dalam kita praktek, di dalam melaksanakan ritual, ya. Ritual jangan langsung Anda tendensius untuk hal yang negatif. Ya. Ibadah itu ritual. Ritual itu adalah satu sikap seseorang kepada sesembahannya. Kita beribadah dengan ritual masing-masing. Lebih dikenal istilah liturgi. Jadi minyak urapan itu di dalam ritual, dalam prakteknya, kita harus disertai doa. Maka jangan sampai Anda lupa, saya selalu katakan ketika engkau oleskan minyak ke tubuhmu atau tubuh orang yang sakit, ucapkan dengan doa dalam nama Yesus. Doa dalam nama Yesus itu berarti kita beriman kepada Yesus. Kalau kita review kembali tadi Yakobus, kalau saudara ingat nanti dibaca kembali. Di dalam surat Yakobus tadi mengatakan dengan jelas bahwa yang menyembuhkan orang sakit itu adalah doa yang lahir dari iman. Tidak dikatakan dia sembuh karena oleskan minyak, tetapi dia diselamatkan, disembuhkan karena doa yang lahir dari iman. Doa orang benar manjur. Doa orang benar besar kuasanya. Doa. Termasuk doa dengan oleskan minyak kalau kesembuhan terjadi di mana-mana, di rumah sakit, di bangsal rumah sakit kosong, di tempat-tempat rumah pemulihan, rumah kanker kosong karena sembuh. Itu bukan karena minyaknya yang sakti, bukan juga karena tangan hamba Tuhannya, wah hamba Tuhan besar terkenal, tetapi itu semua karena doa yang lahir dari iman. Muncul pertanyaan, pastor, viral
banyak mendoakan orang non-Kristen, kok bisa sembuh? Sementara mereka tidak beriman atau belum beriman kepada Yesus Sang Penyembuh. Saya jawab secara live streaming di sini, ini ditonton puluhan ribu pemirsa secara live. Imanku yang mendoakan orang non-Kristen dan dia sembuh. Imanku, bukan imannya. Doa yang lahir dari iman. Jadi kita jangan selalu paksa-paksa. Contoh, kita layani orang yang sudah lemah tubuh. Lalu kita goyang-goyang dia, ayo beriman, ayo beriman, ayo beriman. Imanmu itu mentransfer lewat doa dan oleskan minyak. Kuasa Tuhan bisa mengalir lewat minyak media itu. Ingat, tanganmu, hidupmu itu juga media. Sering kita dengar kalimat, pakailah aku Tuhan sebagai alatmu. Jadi kita juga alat Tuhan. Minyak juga alat Tuhan. Air doa juga alat Tuhan. Dalam perjanjian lama lebih banyak lagi alat Tuhan. Termasuk 2 loh batu, 10 perintah Tuhan itu alat Tuhan. Maka hukum Taurat diberikan kepada Musa. Tetapi bedanya Injil ini Yesus yang datang membawanya. Itu keren sekali kan? Lebih keren mana? Diberikan atau diantarin? Kalau 10 perintah diberikan, tapi kalau kasih karunia, Yesus datang menghampiri Anda. Keren sekali kan? Puji Tuhan. Jadi minyak apapun juga, mau dikasih ayat, mau dikasih tulisan-tulisan yang heboh, tanpa doa dengan iman kepada Tuhan Yesus, itu tetap menjadi minyak biasa. Tidak ada minyak sakti berdiri sendiri. Minyak urapan penuh kuasa ketika Yesus mengalirkan kuasa dari surga. Pakailah minyak urapan yang pastor kasih kalau engkau berkesempatan menerima kupon besok. Sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendaknya. Satu lagi nih. Kami atau yang memberkati kami Tuhan lewat tangan-tangan anak-anak Tuhan. Kita juga rindu menjadikan pelayanan minyak urapan ini apa? Supaya sebagai bentuk nyata pelayanan kasih. Karena kasih itu pasti memberi. Jangan kau hanya pintar pote-pote, bahasa Makassar, capila-capila, cerewetin orang. Apalagi maki-maki, jangan. Tapi kau tidak mengasihi. Saya kalau menegur anak saya pasti ujungnya saya rangkul supaya tidak luka gitu. Demikian juga kita anak Tuhan, orang Kristen dikenal kasih. Jangan kau minta-minta. Tapi harus itu kasih berkorban. Kasih itu memberi. Nah, bagi saya dan saya praktekkan adalah pelayanan membagikan minyak doa, minyak urapan atau healing oil sebagai bentuk pelayanan kasih yang nyata. Jadi kau bilang memberi, baru kau sendiri minta. Kau suruh orang memberi, tapi kau sendiri hanya menerima. Itu banyak tuh. Saya lihat
kritikan-kritikan di sesama tubuh Kristus. Ya, jadi saya tidak masuk di area debat, tapi saya ingatkan bahwa kalau kita sebagai yang memberitakan untuk mari berkorban, kitalah yang harus lebih banyak berkorban atau jadi contoh. Jangan kau bilang mari berkorban, lalu kau sendiri tidak berkorban. Itu namanya apa? Bote-bote. Kalau saudara melihat di dalam kembali Markus 6 ayat 13 tadi, ya, bagaimana para murid itu tidak hanya berkhotbah. Berkhotbah jago itu keren. Saya pun masih mau belajar bagaimana cara berkhotbah yang baik dan benar. Tetapi murid-murid memberikan satu contoh yang saya petik di sini. Dia juga melayani orang-orang sakit. Nah, minyak yang ada dari murid-murid itu sebagai bentuk nyata, dia oleskan sebagai bentuk nyata pemberian kasih, bentuk nyata perhatian yang real. Lebih baik ya sesuatu yang sepertinya sederhana tapi nyata, daripada kita ngomong melayang tinggi, melambung, terlalu naik, jatuh sakit, tapi ternyata kosong. Pelayanan minyak itu saya berikan umpama seperti kabel. Anda tahu kabel? Kabel charger, kabel listrik, kabel gosokan, kabel colokan itu ke itu loh, saklar, kabel kulkas, kabel magic jar. Tahu kabel kan? Ini loh kabel, ini kabel. Ini kabel ini, saya pegang ini kabel ini. Saya lagi mencharger ini kabel di tanganku, ya. Marilah kita bayangkan sebentar ilustrasi sederhana ini. Kabel mau besar, kabel isi tembaga yang katanya bisa kuat tahan lama, mengantar daya lebih besar. Oke. Tetapi kabel apapun tanpa adanya aliran listrik, maka kabel itu tidak akan bisa melakukan fungsinya. Tahu ya? Ya. Demikian juga pemirsa yang terkasih dengan minyak urapan. Minyak itu seperti kabel, sarana, media. Namun kuasa Tuhan itu saya kasih ilustrasi seperti listrik yang mengalir. Jadi ketika kuasa Tuhan mengalir lewat minyak urapan, bukan karena minyak urapan berdiri sendiri dia punya kesaktian, no. Tetapi karena kuasa Tuhan mengalir. Demikian juga dengan kalau kabel, mau engkau colok, kalau tidak ada aliran listriknya, maka tidak akan menyala apa-apa. Handphone tidak tercas. Demikian juga minyak mau kau tumpah satu botol, kalau tidak engkau dengan ucapkan dalam nama Yesus atau doa yang beriman kepada Yesus, itu hanya bikin becek, ya. Ada seorang wanita yang sakit udah lama sekali.
Akhirnya dia meminta kepada hamba Tuhan datang mendoakan dia. Hamba Tuhan yang datang mendoakan dia dan dia praktekkan firman Tuhan Yakobus 5 dan tadi dalam Injil Markus. Dia doakan dalam nama Yesus seraya oleskan minyak. Dan apa yang terjadi? Setelahnya berangsur-angsur kondisinya membaik dan akhirnya bersaksi bahwa dia telah dipulihkan kesehatannya. Dari kesaksian ini, pemirsa yang terkasih, saya mau ingatkan bahwa yang menyembuhkan sekali lagi bukan minyaknya, tetapi hamba Tuhan yang mendoakan dengan iman. Oleh sebabnya, saya mau sampaikan kepada kita semua sebelum saya akan berdoa. Jangan kita memandang minyak urapan sebagai benda yang berdiri sendiri punya kuasa. Itu namanya kita memberhalakan. Nanti kita bisa dibengkokkan dengan klinik. Ya, saya tidak mau binasa masuk neraka. Saya pun tidak mau Anda binasa masuk neraka. Makanya saya mau Anda andalkan Tuhan Yesus. Maka saya tidak mau Anda cari Andi Simon. Karena terkutuklah orang yang andalkan manusia kekuatannya. Saya mau kita diberkati. Diberkatilah orang yang membawa jiwa-jiwa mencari Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus. Mereka akan diberkati. Pakailah minyak urapan yang engkau sebentar kita berkati, minyak Anda sendiri, atau nanti yang akan saya bagikan 1000 botol lewat pembagian kupon, ya, sesuai dengan prinsip Alkitab, dengan doa beriman kepada Yesus Kristus dan menaruh harapan bukan kepada manusia, bukan kepada minyaknya, tapi kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah tabib yang ajaib, yang dulu, hari ini, bahkan selamanya tetap sanggup menyembuhkan kanker, stroke, pembuluh darah pecah, atau penyakit kronis yang mana dokter secara manusiawi angkat tangan. Yesus tetap sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan menyatakan kasih-Nya sampai hari ini. Let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat renungan firman ini. Tuhan Yesus, hati kami sekarang percaya, teguh, Engkaulah sumber kuasa kesembuhan. Engkaulah yang maha sanggup. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu percaya, beriman pada Alkitab dan firman-Mu. Bukan kepada manusia, bukan kepada sarana apapun di dunia ini, tapi kepada Engkau Tuhan Yesus sebagai sumber. Ya Tuhan, pakailah media sosial ini sebagai alat berita firman-Mu supaya jiwa-jiwa disembuhkan. Kami berdoa Tuhan dalam nama-Mu yang kudus, orang-orang sakit mengalir kesembuhan di tubuh mereka. Karena saya percaya aliran kesembuhan ini mengalir, menyembuhkan, membebaskan, memulihkan, memberikan kesegaran kepada setiap orang-orang sakit. In Jesus' name, be healed, be free, be clear. Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir, menguatkan, memulihkan, dan menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa Bapa di surga. Amin. Siapa yang terberkati dengan penjelasan yang memang tidak tersingkat tapi tidak terlalu panjang juga, saya terima kasih ya. Saya
sangat berharap penjelasan hari ini membuat kita semuanya menjadi orang percaya yang siap menjawab hak jawab kita kepada orang yang bertanya, kok kamu kultusin minyaknya Andi Simon? Jawablah. Kok kamu minyak bukan Tuhan? Jawablah. Ya, baik, saya akan masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Ya, kalau air minum, apalagi pastor, air minum ini ayatnya di Keluaran 23-25. Ya, orang yang ibadah pada Tuhan, air minumnya diberkati lewat ibadah kuncinya ya kepada Tuhan. Maka air minum diberkati, penyakit akan Tuhan usir out jauh dari mereka. Baca deh nanti Keluaran 23 ayat 25 ya. Baik, setiap pemirsa yang mengangkat air atau minyak di tangan mereka, saya mendoakan diberkati sebagai media kesembuhan orang-orang sakit saat mereka ucapkan dengan iman doa dalam nama Yesus. Media ini akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk mengalirkan kesembuhan. Dalam nama Yesus, air dan minyak di tangan kami sudah diberkati Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak sudah diberkati. Saya mau minum dan jadi berkat. Anda yang sakit, minumlah dengan percaya air ini membawa berkat kesembuhan ilahi tubuh Anda. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan baik. Masuk kita sesi doa berkat ya. Saya undang pemirsa, angkat dua tangan. Terimalah berkat Tuhan. Masuklah hari yang baru ini. Di hari Sabat ini, biarlah setiap kita terus dikuduskan oleh Tuhan, disertai. Dan setiap pemirsa yang sedang dalam beban yang berat pergumulan, hari ini Tuhan memberi pertolongan dengan caranya yang ajaib. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang susah engkau mendapat penghiburan, amin. Yang dalam beban berat atau masalah engkau mendapat kelegaan dan jalan keluar, amin. Setiap Anda yang percaya kepada Tuhan, nasibmu tidak ekor selamanya, tapi Tuhan berjanji engkau naik jadi kepala di bidangmu masing-masing. Puji Tuhan, saya berdoa untuk setiap jiwa-jiwa dari pemirsa Koin Terkasih ini yang akan sepanjang ini perjalanan tugas kerja lewat darat, laut, udara, engkau disertai perjalanan tiba di tempat tujuan masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala karunia, berkat dan perlindungan Engkau berikan kepada kami. Terima semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sola fide, hiduplah oleh iman.
Immanuel. Yeay, Tuhan Yesus sayang saya dan sayang Anda dan jadi sertai sampai selama-lamanya. Oke, ini hari Sabat. Selamat beribadah, saudaraku yang gereja di Advent, dan juga selamat beribadah, selamat tugas dengan hamba-hamba Tuhan, jemaat umat Tuhan, tamu-tamu yang akan ibadah kebaktian minggu besok di gereja masing-masing, gereja Katolik, Kristen, Protestan, dimanapun ibadah, setia bertumbuh di sana. Dan kalau saudara bertanya, Pastor Randi besok pimpin kebaktian minggu di mana? Besok saya pimpin kebaktian minggu Balikpapan pagi jam 8 WITA ya. Kalau Bapak Ibu semisal ada kerinduan mau datang lebih awal karena besok itu ada pembagian kupon. Sekalipun tidak pembagian kupon itu yang datang ramai sekali. Oke ya, terima kasih. Kira jadi berkat buat semuanya, semua berkati. Shalom semuanya dan dadah kiswah. Terus memberkati. Shalom semuanya. Bless you. Happy Sabat. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku.
akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang. Takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidup-Mu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.